far from you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sugiharjo 02, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Sugiharjo 02, tak ketinggalan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertamalah pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman, Islam, nikmat sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, tiada halangan apapun. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menguraikan kajian Ramadan tentang tip ngabuburit dijamin panen pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka, umat muslim di Indonesia biasanya menghabiskan waktunya untuk melakukan aktivitas dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi inilah yang sering disebut dengan istilah ngabuburit. Hanya saja terkadang mereka terlalu larut menjelang maghrib. Tidak jarang mereka hanya menggunakan waktu-waktu tersebut untuk nongkrong di pinggir jalan, mencari segala sesuatu untuk berbuka puasa. Bahkan mereka sering menggunakan HP-nya untuk TikTok, untuk WhatsAppan, bahkan untuk menonton reel video yang ada di media sosial. Hal inilah jangan kita lakukan terlalu berlarut-larut. Padahal waktu ngabuburit itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa bernilai ibadah. Tentu sebagai momen panen pahala kita ingin kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, yang dalam 1 tahun hanya sekali kita memperolehnya. Maka gunakanlah kesempatan yang baik ini, kesempatan ngabuburit ini untuk hal-hal yang positif dan bernilai ibadah. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal ngabuburit itu untuk perbuatan dosa, bahkan memicu untuk berbuat maksiat. Jangan sampai kita terlena dengan puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Robba so'imun laisa lahu siyamihi ilal ju'i wal atos," yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini banyak tip yang bisa kita lakukan untuk ngabuburit agar dijamin panen pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Kita gunakan di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana pada malam itu Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh malaikat Jibril menerima kitab suci Al-Quran, yang sering kita sebut dengan peringatan nuzulul Quran. Betapa banyak pahala dan manfaat yang kita peroleh dengan membaca Al-Quran, yang mana 1 huruf di bulan Ramadan ini kebaikannya adalah dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Maka gunakanlah momen ngabuburit kita untuk tadarus Al-Quran, dengan bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan bisa beberapa
kali khatam. Oleh hal ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka kita sebagai generasi milenial, generasi muslim, generasi solih-solihah, kita lanjutkan perjuangan para ulama-ulama terdahulu dengan menghatamkan Al-Quran, punya target one day one juz minimal untuk itu. Tip yang kedua adalah kita berbagi takjil. Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan umat muslim di Indonesia ketika menjelang berbuka puasa, baik itu di pinggir-pinggir jalan, di musola, di masjid, mereka berlomba-lomba untuk menyiapkan takjil, baik itu berupa minuman, es sirup, kurma, bahkan makanan, agar mereka bisa memperoleh pahala dari apa yang ia berikan kepada orang yang berbuka puasa. Hal ini juga diterangkan dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya adalah sama dengan berpuasa sehari penuh tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Begitu murahnya, begitu diobralnya Allah memberikan pahala kepada umat muslim di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak tergugah hati kita agar kita bisa berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk memperoleh panen pahala di bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tip yang ketiga adalah kita beriktikaf di masjid. Gunakanlah waktu ngabuburit kita, waktu-waktu yang mustajab ini untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dengan berbanyak-banyak zikir, baik itu melakukan baca Al-Qur'an tadarus, kita bersolat, melaksanakan sholat sunnah, kita mohon ampun kepada Allah, maka doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tip yang keempat adalah kita bisa menggunakan ngabuburit untuk menuntut ilmu. Di era digitalisasi sekarang ini, banyak konten-konten Islami yang menayangkan kajian-kajian Islam, baik itu dari pondok pesantren, ustadz-ustadz milenial yang bisa kita akses lewat internet, lewat media sosial untuk kita manfaatkan dalam mempelajari ilmu-ilmu, ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum lainnya. Maka dari itu momen ini kita gunakan, yang hanya 1 tahun sekali ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya dalam beribadah. Semoga kita di bulan yang dirahmati Allah, bulan yang istimewa ini, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, panen pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nanti setelah bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.